Saudara, sekarang kita mulai di dalam khotbah untuk malam ini, dan saya minta semua taat di hadapan Tuhan, pasang telinga dan menerima firman Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan. Saudara-saudara, tema malam ini adalah bertobatlah dan percaya kepada Injil. Nah, saudara-saudara, ini adalah dua tema yang digabungkan di dalam satu tema. Tema ini mengandung dua fase, dua aspek. Pertama yang negatif, yang kedua yang positif. Pertama meninggalkan, kedua mendekati. Pertama menjadi sesuatu tindakan yang berpisah, kedua menjadi satu tindakan yang bersatu. Kita meninggalkan apa? Meninggalkan dosa. Kita mendekati siapa? Mendekati Yesus Kristus. Kita negatif terhadap apa? Terhadap yang rusak. Positif terhadap apa? Terhadap Tuhan yang membangun. Kita menjauhkan diri dari apa? Dari kuasa kegelapan. Kita dekatkan kembali kepada siapa? Kepada sumber hidup. Itu sebab bertobatlah dan percayalah. Injil menjadi dua aspek di dalam satu pengalaman. Pada waktu engkau percaya kepada Tuhan, saat itu engkau melengkapi dua aspek di dalam satu tindakan. Waktu engkau berpaling, engkau meninggalkan dosa. Berpaling sekaligus kembali kepada Tuhan. Engkau berpaling, engkau menjauhkan diri daripada iblis. Engkau waktu berpaling, engkau sekaligus menghadapi Tuhan Allah. Ini dua hal terjadi
di dalam satu pengalaman, di dalam satu tingkatan, sesuatu perintah Tuhan. Bertobatlah dan engkau percaya kepada Injil. Saudara-saudara, mengapa manusia harus bertobat? Yesus Kristus berkata, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes Pembaptis berkhotbah, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Di dalam teriakan, proklamasi, ajakan, undangan yang pertama di dalam perjanjian baru ini, kita mengetahui Allah memberitahu kepada manusia, inilah satu hal yang penting sebagai manusia yang diberi hak, satu-satunya makhluk yang boleh bereaksi kepada Tuhan. Saudara-saudara, manusia adalah makhluk satu-satunya yang bisa bereaksi kepada Tuhan. Tidak ada binatang lain yang mempunyai kesanggupan seperti ini. Kucing bukan saja tidak bisa bereaksi kepada Tuhan, anjing tidak bisa, singa tidak bisa, macan tidak bisa. Tidak ada satu makhluk yang bisa bereaksi kepada Tuhan kecuali manusia. Karena manusia lebih tinggi dari segala binatang. Manusia dicipta terakhir. Setelah semua makhluk dicipta, baru muncul kehadiran manusia di dalam sejarah. Manusia dicipta terakhir karena manusia tertinggi. Manusia dicipta terakhir karena manusia terpenting. Di dalam Kolose dikatakan segala sesuatu dicipta oleh Tuhan melalui Kristus, dan segala sesuatu dicipta dari Kristus dan untuk Kristus. We are created by God through Jesus Christ, and we are created by Him and for Him. Kita dicipta oleh Tuhan dan kita dicipta bagi Tuhan. Itu sebab tidak ada makhluk lain yang dituntut Tuhan menjadi makhluk yang bertanggung jawab, menjadi makhluk yang berespons kepada Tuhan Allah di dalam Kristus, kecuali manusia. Tetapi saudara-saudara, kita telah menjadi makhluk yang cilaka karena kita lebih gampang, lebih sensitif, lebih tertarik kepada uang, tetapi tidak tertarik kepada Tuhan. Kita lebih suka bohong untuk mendapatkan profit, keuntungan yang banyak di dunia ini dari materi. Tapi kita tidak tertarik untuk hidup menghadapi Tuhan. Saudara-saudara, sudah berapa puluh tahun engkau hidup semenjak lahir sampai hari ini sebagai manusia? Di dalam hari-hari yang lampau, berapa banyak waktu yang engkau menyahut Tuhan, engkau menghadap Tuhan dan hidup berkenan di mata Tuhan. Yesus Kristus berkata, aku senantiasa bekerja sesuatu untuk memperkenan Bapa-Ku di surga. Pada waktu dia mengatakan kalimat itu, saat itu juga banyak orang yang percaya kepada dia. Ayat yang tertulis di dalam Yohanes sangat menyentuh hati saya. Karena Yesus hidup untuk Allah. Yesus hidup menghadap Allah. Yesus hidup menjadi teladan sebagaimananya manusia harus hidup bereaksi kepada Tuhan Allah. Tuhan saban hari menunggu kita. Tuhan saban hari menilai kita. Berapakah banyak waktu hatimu menghadap Tuhan? Paulus berkata, kerjakanlah segala sesuatu seperti di hadapan Tuhan. Nah, inilah nilai filsafat hidup manusia. I live my human life before God every moment, every second, every minute, every day in my whole life. I live before my God. I live to be investigated by God. I live in order to please God. Hidup menghadap Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berespons kepada Tuhan. Inilah hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, mengapa engkau beli mobil engkau suka dari Jerman? Mercedes, BMW, Audi. Kenapa engkau beli barang yang agak
kelas kedua, tapi gampang dipakai dan hemat dari Jepang. Karena Jepang tiru Eropa. Dan Eropa mempunyai dasar hidup di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, semenjak reformasi, Eropa maju terus. Setelah mereka meninggal Tuhan, Eropa mulai merosot. Negara-negara apa? Dari Amerika, dari Rusia yang meniru, kopi, imitasi semangat Eropa, semua maju. Karena apa? Di Eropa mempunyai satu dalil, bekerja apapun, bekerja sebaiknya. Bagaimana bisa bekerja sebaiknya? Bekerja segala sesuatu dilihat oleh Tuhan. Bekerja segala sesuatu bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini adalah mandat kultural yang diturunkan daripada reformasi. Mandat kultural yang diturunkan dari Martin Luther, John Calvin, Theodore Beza, Bullinger, dan Melanchthon. Semua orang reformator mengetahui jangan bekerja segala sesuatu hanya untuk cari uang. Bekerja segala sesuatu sebaik mungkin untuk dilihat oleh Tuhan. I am living before God. I am facing Him. I am responding to my God. Everything I do is to please God, to manifest His glory, to present His the perfectness in my life. Saudara-saudara sekalian, dengan semangat seperti ini, maka negara yang ada Tuhan, negara maju. Negara yang meninggalkan Tuhan, negara mundur. Negara yang tidak mau Tuhan, negara yang tidak mungkin menyatakan kemuliaan daripada Tuhan, hidup menghadap Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Alkitab berkata dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, hiduplah menghadap aku, kembalilah kepadaku. Hei anakku, beri hatimu kepadaku. Matamu harus senantiasa memperkenan jalanku. Oh saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya nabi-nabi dikirim oleh Tuhan untuk apa? Untuk memanggil manusia kembali kepada Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 65 yang mengatakan, orang yang belum pernah mengenal aku berkata kepada mereka, di sini saya, di sini saya. Those who never know me, I call upon them and I speak to them. I am here, I am here. All day long, I give them opportunity. I call them, come back to me. They do not want to care me. Dalam pasal 65, di situ dikatakan, sepanjang hari aku melambai-lambaikan tanganku supaya orang itu kembali kepadaku. Tapi umatku tidak menggobris aku. Saudara-saudara, sudah lama kita tidak menggobris Tuhan. Sudah lama kita mengabaikan pencipta kita. Kita hanya memperduli profit kita, hanya pentingkan untung rugi kita. Kita terlalu banyak waktu melupakan Tuhan. Itu sebab malam ini Tuhan memanggil kita kembali kepada Dia, menghadap Dia, to live before God, to live, to face God, to live, to be encountering with God, to live before our Creator. Saudara-saudara, nabi-nabi terus menyeru manusia kembali kepada Tuhan, menyeru manusia bertobat, tinggalkan dosa, tinggalkan kegelapan, tinggalkan siasat setan, kembalilah kepada Allah. Sampai perjanjian baru, baik nabi terakhir di dalam perjanjian lama dan nabi pertama di dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Yesus Kristus berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan di dalam kitab suci berkata, supaya kita bertobat dan percaya kepada Injil. Bertobat dan percaya kepada Injil berarti satu tindakan yang sekaligus secara negatif meninggalkan dosa, secara positif kembali kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, mengapa kita harus bertobat? Karena dosa ada hal yang keji,
hal yang najis, hal yang dibenci Tuhan Allah. Itu sebab Tuhan berkata, aku mencintai engkau, tetapi aku tidak mencintai dosa yang ada pada kamu. Aku mencintai engkau orang berdosa, tapi aku membenci dosa yang ada kamu. Sebagaimana seorang ibu, dia mencintai anaknya, tetapi melihat kotor yang berada di muka anaknya, bikin anak yang begitu elok, yang begitu menyenangkan, menjadi najis karena mukanya kotor. Maka ibu mengambil anduk lalu menggosok muka anak itu. Akhirnya anak itu menjadi nangis karena dia kiranya ibu tidak mencintai dia. Kenapa gosok keras kulitnya sampai sakit? Ibu mengatakan, I love you, but I do not love something make you dirty on your face. So I wipe it off, I clean it up. Saya membersihkan, saya membuang kotoran yang ada di mukamu. Meskipun menyakiti, tapi supaya engkau kembali menjadi bersih. Tuhan mencintai orang berdosa, tapi Tuhan tidak mencintai dosa. Tuhan mencintai orang berdosa, tapi Tuhan membenci dosa di dalam orang itu. Itu sebab Tuhan berkata, bertobatlah engkau. Kenapa Alkitab suruh kita bertobat? Karena kalau tidak bertobat, kita akan terus bersatu dengan dosa. Kalau tidak bertobat, kita akan terus dirongrong oleh dosa. Kalau tidak bertobat, kita akan terus dinajiskan oleh dosa. Kalau tidak bertobat, kita akan terus diracuni oleh dosa. Kalau tidak bertobat, kita akan dihancurkan oleh dosa. Kalau tidak bertobat, kita akan binasa di dalam dosa. Tema Kapin berkata, bertobatlah. Mengapa harus binasa? Saudara-saudara, di dalam kekekalan engkau akan melihat ada banyak orang yang bertemu dengan Tuhan di surga, dan banyak orang yang dibakar di dalam neraka. Lalu kita akan menanya satu pertanyaan, siapakah yang sanggup masuk surga? Karena dia terlalu baik? Tidak. Karena dia sudah suci? Tidak. Karena dia adalah orang yang berjasa? Tidak. Karena dia orang yang layak? Tidak. Tidak ada satu orang suci di dunia. Tidak ada satu orang benar di dalam sejarah. Tidak ada satu orang yang mengerti kebenaran di tengah-tengah anak-anak manusia. Saudara membaca dari kitab suci Mazmur 14:56. Lalu ulangi lagi di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Allah bersemayam di surga. Dia lihat ke bawah mau mencari, adakah orang yang benar? Jawabannya, seorang pun tidak ada. Adakah orang yang melakukan kebajikan? Jawabnya, seorang pun tidak. Adakah yang mengerti kebenaran Tuhan? Jawabannya, seorang pun tidak. Jadi baru Tuhan Allah dari surga melihat ke dunia, dia tidak menemukan seorang benar. Tidak menemukan seorang mengerti firman Tuhan. Tidak menemukan seorang yang sempurna di dunia. Lalu kalau demikian, semua orang yang tidak benar, yang tidak mengerti kebenaran dan ajaran Tuhan, tidak mengerti makna firman Tuhan, dan tidak ada seorang yang sempurna, tidak ada orang yang melakukan kebajikan, bagaimana kita bisa diselamatkan? Kita diselamatkan bukan karena jasa kita. Kita diselamatkan bukan karena syarat kita. Kita diselamatkan bukan karena kualifikasi kita yang cukup baik. Kalau Tuhan mau lihat, maka kejahatan kita akan mengakibatkan setiap orang dibuang ke dalam neraka. Saudara-saudara, jikalau Tuhan menilai, meninjau kejahatan yang engkau dan saya lakukan, pasti kita semua dilempar ke dalam api neraka. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus
satu-satunya juru selamat yang dikirim ke dalam dunia. Allah menjadi manusia. Firman menjadi daging. Bersalut dengan tubuh yang berdaging dan darah. Untuk apa? Apa sebabnya Allah menjadi manusia? Apa sebabnya Allah harus berdaging dan darah? Jikalau dia adalah Allah, tetapi dia bukan manusia, dia tidak mungkin mati mengganti engkau. Lalu saya mau tanya, mengapakah ia harus mati? Karena upah dosa adalah maut. Engkau berdosa, engkau mati. Saya berdosa, saya mati. Yang berdosa harus mati. Tetapi Yesus tidak berdosa. Mengapa dia harus mati? Karena dia mau sengaja mati mengganti engkau dan saya. Menanggung kematian di tempat engkau dan saya. Ini namanya cinta kasih Allah. Ini namanya keajaiban keselamatan. He must come from heaven on the earth and come to put on the flesh and with the blood in human body. Firman menjadi daging supaya boleh mati. Karena Yesus Kristus, jikalau Allah, dia tidak mungkin mati. Jikalau Yesus hanya Allah dan tidak mungkin mati, keselamatan tidak mungkin digenapi. Dia harus menjadi manusia sengaja bersalut dengan daging darah sebagai tubuh yang sama seperti engkau dan saya hidup di dalam dunia ini supaya boleh mengalami kematian. Seharusnya Yesus mati kah? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak pernah berbuat dosa apapun. Jika Yesus tidak pernah berbuat dosa, mengapa dia harus mati? Karena dia mengganti saya, mengganti engkau. Inilah keselamatan. Inilah kabar baik. Inilah namanya Injil. Jadi pada waktu kita mengatakan, bertobatlah kamu, tinggalkan dosa, membuang kejahatan, menjauhi kegelapan, membenci perbuatan yang salah, menolak siasat iblis, tidak lagi terjerumus di dalam penggodaan dan pencobaan yang berasal daripada akal dan dari siasat iblis. Engkau meninggalkan, engkau menjauhkan, engkau membenci, dan engkau berpaling kembali. Waktu engkau berpaling kembali, lalu engkau mengatakan, saya berpaling kembali dan saya kemana? Kepada Injil. Sekarang saya akan masuk ke dalam fase yang kedua. Pertama, kita menjauhkan diri dari dosa. Kita meninggalkan kejahatan. Kita menolak setan. Lalu kita kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Tuhan yang mencintai kita. Kembali kepada Tuhan yang mempersiapkan keselamatan bagi kita. Kembali kepada Tuhan yang menawarkan pengampunan dosa kepada kita. Di mana? Di dalam diri Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus berkata, Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan manusia yang tersesat. Yesus Kristus berkata, Anak manusia datang memanggil bukan orang yang benar, tetapi memanggil orang berdosa supaya bertobat, supaya diselamatkan. Yesus Kristus berkata, Anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan Anak manusia datang untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus Kristus berkata, Anak manusia datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Saudara-saudara, ini semua tercatat di dalam kitab suci. Perbedaan Yesus Kristus dengan semua pemimpin agama adalah dia bukan datang hanya menjadi teladan bagaimana hidup dengan baik. Dia bukan hanya datang menjadi guru yang mendidik kita bermoral tinggi. Yesus datang menjadi juru selamat untuk menyelamatkan kita keluar dari lumpur dosa, keluar dari kuasa dosa, keluar dari cengkraman iblis, keluar dari belenggu kegelapan. Dan Yesus datang melepaskan kita dan menyelamatkan kita keluar dari berkuasa iblis untuk mendapatkan hidup yang baru dari Tuhan Allah.
Bertobatlah kamu dan percayalah Injil. Apa artinya Injil? Injil berarti kabar baik dari Tuhan Allah. What is the gospel? Gospel is evangelion. What is evangelion? It means good. Angelion means the message. The good message. The good tidings from God. Kabar baik yang disebut Injil bukan berbentuk plural, tapi berbentuk singular. Berarti hanya satu kabar yang baik. Bukan kabar baik Honda Civic sudah tiba. Bukan kabar baik ban Michelin sudah ready stock. Bukan kabar baik naik rupiah sekarang lebih kuat. Bukan kabar baik karena sudah kesempatan engkau mengikuti seminar atau konferensi apa. Kabar baik satu-satunya, the singular, the only one good news in the universe for the whole mankind is the sinner can be saved by God through Jesus Christ. Kabar baik satu-satunya di seluruh alam semesta untuk seluruh umat manusia hanya satu, yaitu orang berdosa boleh diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, the wages of sin is death, but the grace of God is eternal life in our Lord Jesus Christ. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Tuhan adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara sekalian, Yesus datang ke dunia bukan hanya mengajar apa baik, apa jahat. Yesus datang ke dunia bukan hanya memberikan kecukupan hidup secara materi kepada kita. Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya menjadi teladan moral supaya kita belajar bagaimana berbuat kebajikan. Yesus datang ke dalam dunia menjadi tebus, penebusan, menggenapi rencana keselamatan dari Allah. Yesus datang ke dalam dunia memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Itu sebab dia menggenapkan Injil. Pada waktu dia dipaku di atas salib, dia mengatakan 7 kalimat. Kalimat pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka berbuat mereka tidak mengetahui. Pengampunan dosa bukan datang dari agama. Pengampunan dosa bukan dari nabi. Pengampunan dosa bukan dari rasul. Pengampunan dosa dari juru selamat. Pada waktu Yesus berada di dunia, dia menyembuhkan seseorang yang sakit 38 tahun di pinggir kolam Siloam, dan dia tahu tidak ada pengharapan. 38 tahun lewat, tidak ada kesempatan bagi dia disembuhkan. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia bilang, aku sudah tunggu lama. Saya tidak hebat sama kamu. Sekarang engkau berdiri. Orang itu langsung bangkit dan memikul kasurnya yang berat lebih daripada kekuatan dia bisa terima, berjalan di situ. Orang Israel mengatakan, kenapa engkau melakukan hal ini di dalam hari Sabat? Barang siapa yang melakukan sesuatu pada hari Sabat berarti pelanggaran Taurat, penghinaan kepada Musa, dan melawan kehendak Tuhan Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan daripada hari Sabat, bukan budak di bawah hari Sabat. Maka Yesus Kristus berkata di dalam hal menyembuhkan orang sakit, untuk membuktikan anak manusia mempunyai kuasa mengampuni dosa, maka dia bisa membangkitkan orang. Saudara-saudara sekalian, ini bukti dia adalah Allah jelma menjadi manusia yang mempunyai kuasa menyembuhkan, sekaligus kuasa lebih besar, dia membangkitkan orang timpang, orang yang tidak bisa jalan menjadi jalan. Bukti dia mempunyai kuasa mengampuni dosa dinyatakan di dalam mujizat-mujizat.
Yesus Kristus berkata, lebih gampang mana? Mengatakan engkau di dosa ampuni, atau lebih gampang mana? Mensuruh itu berdiri. Saudara-saudara, pada waktu Yesus mengatakan terlebih dahulu kepada seorang yang lumpuh, engkau dosa diampuni, orang Israel, orang Farisi marah kepada dia. Siapa engkau mempunyai hak mengampuni dosa? Yesus mengatakan, supaya membuktikan aku, anak manusia, mempunyai kuasa mengampuni dosa, sekarang saya lakukan hal yang lebih sulit daripada hanya sekedar mengatakan satu kalimat. Bangun, angkat kasurmu dan jalan. Saudara-saudara, di Yohanes dia melakukan ini dulu. Di dalam Injil yang lain dia mengampuni dosa dulu. Dan itulah sebab di atas kayu salib kalimat pertama Yesus Kristus adalah, Bapa, ampunilah mereka karena apa yang mereka berbuat, mereka tidak mengerti. Pada kalimat keempat dia berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kalimat ketujuh, Father, I put my soul into your mighty hand. Aku serahkan hidupku di dalam tanganmu. Saudara-saudara, 7 kalimat di atas salib. Kalimat pertama, Father. Kalimat terakhir, Father. Kalimat yang di tengah keempat, my God, my God. Apa artinya? Pada kalimat pertama, dia adalah anak Allah yang diutus Allah untuk menjadi juru selamat. Kalimat terakhir, anak Allah mengutus anak menggenapi seluruh keselamatan. Lalu dia kembali menyerahkan jiwanya kepada Bapa. Kalimat keempat, dia kenapa tidak mengatakan, Father, Father, why hast thou forsaken me? Dia mengapa mengatakan, my God, why hast thou forsaken me? Kenapa dia memanggil Bapa? Bukan Bapa, tapi Allahku, Allahku. Karena pertama dan terakhir sebagai anak Allah berkata kepada Bapanya. Tapi kalimat keempat, sebagai bukan anak Allah, sebagai anak manusia, maka dia menyebut Allahku, Allahku. Yesus menanggung dosa di dalam diri sebagai manusia. Yesus paku di atas salib karena firman menjadi daging, Allah menjadi manusia. Pada waktu dosamu dan dosaku ditanggung oleh dia di atas kayu salib, saat itu dia berstatus sebagai manusia yang dibuang oleh Allah. Maka dia berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Saudara-saudara, Injil mengandung rahasia terbesar. Bagaimana cara mencintai manusia, bagaimana cara menyelamatkan manusia. Allah hanya menyelamatkan manusia di dalam Kristus, bukan di dalam agama, bukan di dalam moral, bukan di dalam kebudayaan, bukan di dalam filsafat, bukan di dalam jasa manusia, tapi di dalam kematian anak manusia yang firman menjadi daging, namanya Yesus Kristus. Call him Jesus, because he will deliver his people out from sin. Sebutkan nama dia sebagai Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya keluar dari dosa. Saudara-saudara, apa artinya Injil? Injil berarti kabar baik. Kabar baik yang mana? Kabar baik satu-satunya. Kabar baik satu-satunya. Kabar apa? Allah menyelamatkan manusia di dalam diri Yesus Kristus. Siapakah diri Yesus Kristus? Sekarang saya masuk ke dalam tahap terakhir yang disebut Injil. 5 peristiwa yang terjadi di dalam sejarah. Pertama, Yesus lahir ke dunia. Kedua, Yesus hidup tanpa berdosa. Ketiga, Yesus mati mengganti engkau dan saya. Keempat, Yesus mengalahkan kuasa maut, bangkit pula dari kematian. Kelima, dia kembali kepada Allah Bapa dan akan kembali lagi menjemput kaum pilihan ke dalam kekekalan. Ini 5 peristiwa
yang sudah terjadi, 5 ini, kelahiran Yesus, hidup suci, disalibkan, naik ke surga, saudara-saudara bangkit. Dan yang kelima, naik dan turun, yang separuh sudah terjadi, yang separuh belum terjadi. Kita berada di tengah-tengah periode Yesus sudah menang, kembali ke surga, dan dia akan kembali lagi untuk menjemput kita. Ini disebut Injil. Injil di mana? Di dalam rencana Allah. Injil di siapa? Di diri Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Allah yang jelma menjadi manusia. Jikalau dia adalah Allah, bukan manusia, dia tidak mungkin menjadi pengantara. Jikalau dia adalah manusia, tidak mungkin Allah, dia juga tidak menjadi pengantara. Yesus menjadi satu-satunya pengantara karena dia adalah sekaligus Allah, sekaligus manusia. Allah menjadi manusia. Allah datang ke dunia mengunjungi manusia. Allah sendiri firman jelma menjadi manusia. Injil berada di mana? Di dalam kitab suci, di dalam rencana Allah. Injil tergenap di dalam hidup siapa? Di dalam hidup Yesus Kristus. Jikalau Yesus menjadi pengantara, dia harus sekaligus Allah, sekaligus manusia. Jikalau Yesus hanyalah Allah, dia berkuasa besar. Tapi kalau dia bukan manusia, tak mungkin mengganti engkau dan saya mati di atas salib. Jikalau Yesus adalah Allah, bukan manusia, tidak ada Injil. Itu sebab di dalam semua agama tidak ada Injil. Agama-agama tidak ada pengantara. Di dalam keadaan tidak ada pengantara, tidak ada Injil yang sejati. Di dalam Kristus ada Injil, karena Kristus adalah pengantara yang sekaligus Allah dan sekaligus manusia. Jikalau Yesus ada Allah, kuasa cukup besar, tapi tidak ada penggantian mati. Jikalau Yesus adalah manusia, dia bisa mati, tapi tidak bisa bangkit. Jikalau Yesus hanya manusia, dia begitu baik, menjadi teladan, bahkan mati di atas kayu salib, tapi dia tidak mungkin bangkit lagi. Oh saudara-saudara, inilah Injil. Allah menjadi manusia. Manusia mentaati Allah di dalam Kristus. Manusia menjadi teladan, menjadi berkenan kepada Allah. Manusia dipaku di atas salib. Manusia menanggung dosa dan hukuman dosa, sehingga berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Saudara-saudara, Yesus dibuang oleh Allah mengganti engkau. Jikalau Yesus tidak mati, kita tidak ada hidup. Jikalau Yesus tidak terbelenggu, kita tidak bisa dilepas. Jikalau Yesus tidak terkutuk, kita tidak mungkin diberkati. Jikalau Yesus tidak bisa dibuang oleh Allah, kita tidak mungkin diterima kembali. Semua rahasia rekonsiliasi, rahasia pengampunan dosa, rahasia propisiasi, rahasia substitusi, semua terjadi di dalam diri Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat, satu-satunya pengantara di tengah-tengah Allah yang hidup dan manusia yang harus mati. Di tengah-tengah Allah yang suci dan manusia yang najis. Di tengah-tengah Allah yang kekal dan manusia yang hidup hanya berapa puluh tahun. Kita bersyukur kepada Tuhan, ada Yesus Kristus, ada keselamatan. Ada Yesus Kristus, ada Injil. Ada Yesus Kristus, ada pengampunan dosa. Ada Yesus Kristus, ada hidup yang kekal. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakan anak tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada dia, jangan jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Injil. Injil berarti tinggalkan dosa, tinggalkan binasa, tinggalkan setan, tinggalkan kejahatan, kembali menerima Kristus, menerima hidup yang kekal, menerima kebenaran Allah, menerima kesucian, menerima penebusan, menerima pengampunan dosa dari Allah, dan dikaruniakan hidup yang kekal yang bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya.
Itu sebab Alkitab berkata, bertobatlah kamu dan percayalah Injil. Repent ye and believe in the gospel. Repent ye, depart from sin, and return to Jesus Christ. Return from darkness and return to the light, to the source of light, the true source of life in Jesus Christ. Yesus Kristus penebus dan juru selamat kita satu-satunya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya Injil. Barang siapa percaya Injil, percaya Kristus dilahirkan di Bethlehem untuk saya. Yesus hidup suci mewakili saya. Yesus mati mengganti saya. Yesus bangkit mengalahkan kuasa maut, menjadi kapten keselamatan saya. Yesus naik surga memimpin saya. Yesus di hadapan Allah berdoa syafaat bagi saya. Yesus akan datang kembali menyambut saya. Inilah Injil. Inilah berita kabar baik yang sempurna satu-satunya dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, saya segera akan menutup khotbah saya pada malam ini, dan saya percaya Tuhan sudah menggerakkan hati saya. Tuhan sudah mengurapi mulut saya dan memberikan kuasa di dalam bibir saya mengatakan khotbah yang penting malam ini kepada orang-orang Kristen atau orang-orang tak Kristen. Siapa saja yang berada di kebaktian ini, saya sudah beritakan Injil kepada kamu. Dan saya mau tanya, maukah engkau janji di hadapan Tuhan? Maukah engkau ikat janji satu kali lagi pada malam ini menjadi janji ulang orang Kristen? Oh Tuhan, saya mau percaya kepada Injilmu. Saya mau sungguh-sungguh berjalan di dalam pimpinanmu, menjadi orang Kristen yang berkenan di matamu, menjadi orang Kristen yang hidup menghadap engkau, hidup di bawah investigasi, di bawah penilaian mata Tuhan. Maukah engkau menjadi orang Kristen yang beriman kepada Injil dengan sungguh-sungguh? Saya mau tanya saudara-saudara, sekarang jawab saya, maukah engkau menjadi orang Kristen yang sejati? Jawab. Maukah engkau beriman sampai Dia datang kembali? Mau? Maukah engkau menyatakan kuasa Tuhan di tengah orang belum Kristen? Maukah engkau berkata, Tuhan, di sini saya beriman kepadamu karena saya meninggalkan dosa, saya bertobat dan saya percaya kepada Injil. Barang siapa yang berkata, saya mau berjanji menjadi orang Kristen yang beriman seterusnya sampai kekal, sekarang angkat tangan di hadapan Tuhan. Orang Kristen yang berjanji beriman seumur hidup kepada Tuhan dengan setia, angkat tangan. Tuhan mau lihat janji kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Hampir semua sudah acungkan tangan. Sekarang Tuhan melihat tangan engkau. Saya minta semua orang sekarang janji kepada Tuhan. Saya menjadi orang Kristen yang iman sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Ada orang demikian, angkat tangan saudara. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Mari kita semua berdiri. Kita masuk ke dalam doa. Semua berdiri. Salim ya, salim ya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sebuah tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih pada malam ini di kota Karimun, di pulau ini kami sudah bekerja untuk membawa manusia kembali kepadamu. Kami sudah memberitakan firman, firman yang kudus, firman yang kekal, firman yang benar, firman yang tidak berubah, firman yang mengandung benih hidup, firman yang membawa manusia beriman, firman yang memberikan janji Tuhan untuk selama-lamanya.
Kiranya pada waktu suara manusia sudah berhenti, kami berdoa suara Roh Kudus turut bekerja di hati manusia dan bawa manusia kembali kepada Engkau untuk tidak lagi meninggal Engkau untuk selama-lamanya. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi hamba-Mu memberikan umat-Mu seluruhnya, khususnya yang berjanji kembali menteguhkan iman di hadapan-Mu, di dalam tangan Allah. Doa kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus. Amin.